Bu, dari kesimpulan yang dari video tadi itu kan Bu, jadi kita tidak boleh melawan orang tua Bu, karena orang tua itulah orang yang paling terdekat sama kita Bu. Jadi ketika orang tua menyuruh kita, ya kita harus membantunya Bu. Karena siapa lagi lah, kan orang tua itu kan kita yang anak, yang gak mungkin orang lain disuruh orang tua kita. Jadi anaknya sendirilah harus peka mau membantu orang tuanya. Gimana lah orang tua kita lagi capek, masa anak tidak mau membantu orang tuanya Bu? Seharusnya kan anak itu kan harus peka, bah orang tua aku lagi capek gini, entah dibuatin tes manis gitu Bu, tes susu gitu Bu, supaya orang tua ini lega. Rupanya ada pengertian masih anakku sama aku bah, walaupun sudah capek aku, ternyata anakku masih pengertian sama aku. Memang anak memang anak yang baik ini bah, gitu dia Bu. Oke, bagus. Terima kasih David. Iya Penjelasan Bu. membuat orang ini semakin mengerti. Sekarang kita ke menghayati arti pertobatan. Menghayati arti pertobatan itu berarti menjalankan pertobatan sebagai suatu pengalaman pribadi yang mendalam dan berpengaruh dalam hidup kita. Berarti menjalankan pertobatan sebagai suatu pengalaman pribadi yang mendalam dan berpengaruh dalam hidup kita. Ada beberapa cara untuk menghayati arti pertobatan. Yang pertama, kesadaran akan dosa. Siapa di sini sadar kalau dia punya dosa? Saya Bu. Pasti semuanya kita punya dosa kan? Ya. Kita sadar akan dosa kita itu kan? Ya. Kalau kita benar-benar mau menghayati arti pertobatan, terlebih dahulu kita harus sadar akan dosa kita. Kita harus tulus akan dosa-dosa kita dan mengakuinya kepada Tuhan. Kalau kita tidak sadar akan dosa kita terlebih dahulu, walaupun kalau kalian bilang, aku mau menghayati arti pertobatan, berarti aku harus lebih bertobat lagi. Dengan cara aku harus mengakui kesalahanku. Kalian akui kesalahan kalian? Ya, Bu. Kalau memang benar-benar tulus kepada Tuhan, berarti kalian sudah termasuk menghayati arti pertobatan. Yang kedua, penyesalan yang tulus. Siapa di sini pernah menyesal karena dia sudah melakukan dosa? Saya, Bu. Bu. Pasti semuanya kan? Iya, Bu. Kalau sekarang kita lakukan mencuri uang mama kita, besoknya pasti kalau aku mencuri uang mamaku, pasti gak berdosa. Pasti ada rasa takut di hati kalian kalau kalian curi uang mama kalian kan? Ada, Bu. Apa arti dari penyesalan yang tulus itu? Dalam menghayati arti pertobatan melibatkan penyesalan yang tulus atas dosa-dosa kita. Ini bukan hanya penyesalan karena kita tertangkap atau menghadapi konsekuensi negatif. Kalau memang kita benar-benar menyesalkan dosa kita dengan hati yang tulus, berarti kita betul-betul menghayati arti pertobatan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan Allah.
tidak cukup untuk perbaikan hubungan dengan Tuhan. Kepada sesama juga perlu. Kalau kalian memperbaiki hubungan dengan Tuhan tapi tidak memperbaiki hubungan dengan sesama, tetap sama aja. Kalau kalian memperbaiki hubungan dengan sesama tidak memperbaiki hubungan dengan Tuhan, itu tetap sama. Gak ada pengaruhnya. Jadi di sini perbaikan hubungan dengan sesama. Pertobatan yang sejati juga melibatkan perbaikan hubungan kita dengan sesama. Ini berarti meminta maaf kepada mereka yang telah kalian sakiti. Memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melukai kita. Dan berusaha hidup dalam cinta, kasih, dan keadilan terhadap sesama. Meminta maaf kepada mereka yang telah kita sakiti. Kalau kita mempunyai salah kepada teman kita, kita harus berani minta maaf. Dan kalau ada teman kita yang membuat kita sakit, kita harus mampu mengampuni mereka terlebih dahulu. Itu namanya perbaiki hubungan dengan sesama. Dan berusaha hidup dalam cinta, kasih, dan keadilan terhadap sesama. Yang keenam, penghayatan setiap hari. Penghayatan setiap hari. Menghayati arti pertobatan bukanlah sekadar tindakan sekali-sekali, tetapi refleksi terus-menerus serta keterlibatan dalam praktik rohani seperti doa, bacaan Alkitab, dan pelayanan kepada orang lain. Penghayatan setiap hari itu menghayati arti apa itu pertobatan. Bukan sekedar kalian mau bertobat, tapi harus betul-betul kalian hayati. Kalian itu memang mau bertobat dan kalian tahu apa itu arti dari pertobatan. Paham ya kalian? Paham, Bu. Paham kan? Paham. Jadi menghayati arti pertobatan itu berarti menjadikannya suatu proses yang berkelanjutan dan transformatif dalam hidup kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan sadar, jujur, dan taat kepada Allah, serta memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya siapa di sini bawa Alkitab? Jangan main-main HP, kalian nampak di kamera. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Saya, Bu. Sekarang kita buka Alkitab kita di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Biar kalian lebih paham apa itu artinya menghayati pertobatan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah? Sudah, Bu. Kita baca secara bergantian ya. Ayat terakhir nanti kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat kan? Sudah, Bu. Oke, mulai. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ Situ ada bernama seorang Zakheus. bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka ketika ia berdiri orang banyak, lalu mengajak orang agar melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku terus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita baca secara bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kalian tahu kan cerita tentang si Zakheus? Tahu Bu? Yang bertubuh pendek, yang dari sini pun kita tahu kan dia naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Karena banyak orang berbondong-bondong mau nengok kan, karena dia badannya kecil, dia penasaran siapa sih Yesus itu sebenarnya. Dan akhirnya dia naik ke pohon ara dan Tuhan memanggilnya, Zakheus turunlah, hari ini aku akan datang ke rumahmu, katanya. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang tidak disukai orang karena sering berlaku tidak jujur, ia pendek dan ingin melihat Yesus, tapi terhalang oleh orang banyak, jadi ia memanjat pohon. Kalau dari sini kita tahu kan, kalau kita memang betul-betul mau bertobat,
mengampuni dia dan dia bisa datang ke rumahnya untuk menginap di rumah si Zakheus. Makanya banyak orang berkata, kok bisanya dia nginap di rumah si Zakheus yang banyak dosa katanya. Waktu Yesus lewat, dia berkata, Zakheus turunlah, aku mau ke rumahmu hari ini. Orang-orang heran karena Yesus mau bertemu orang yang dianggap berdosa. Zakheus bertobat, ia berkata akan membagi hartanya kepada orang miskin dan mengganti uang yang pernah ia ambil dengan tidak jujur. Dan Yesus berkata, hari ini keselamatan datang ke rumahmu ini karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi pembelajaran yang bisa kita dapat dari cerita si Zakheus ini, pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bukan karena dia tidak berdosa, bukan karena dia berdosa, Tuhan mengasihi semuanya. Walaupun kita melakukan dosa yang banyak, Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya tadi di awal pembelajaran Ibu bertanya, mengapa Tuhan mau mengampuni orang yang mau bertobat? Karena dia mengasihi semua orang yang ada di dunia ini, termasuk orang yang berdosa, termasuk si Zakheus. Yang kedua, Tuhan mau kita berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau memang kita betul-betul mau berubah dan kita mau mengaku dosa kita, Tuhan selalu mengampuni kita dan selalu menerima kita kapanpun kita datang. Yang ketiga, jika kita mau bertobat, Tuhan akan mengampunimu. Tuhan tidak akan pernah tidak mengampuni orang yang mau betul-betul bertobat kepada Dia. Sebelum pun kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan hari ini, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita dan selalu mengasihi kita. Yang keempat, terakhir, Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Jadi, sudah paham kan kalian? Sudah, Bu. Semakin paham kan apa itu dari arti pertobatan? Iya, Bu. Semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus selalu datang kepada kalian kan? Iya, Bu. Berarti sebagai anak-anak Tuhan dan anak-anak kecil yang masih kelas 5, apa yang sudah kalian lakukan? Pertobatan apa yang sudah kalian lakukan minggu ini? Pertobatan apa yang sudah kalian lakukan minggu ini? Tidak cakap kotor, Bu. Tidak cakap kotor. Satu minggu ini si Mareta tidak cakap kata kotor. Berarti dia mendengarkan materi Ibu minggu lalu, arti bertobat. Sama lagi, Preti Tidak menggosip, Bu. tidak menggosip. Satu minggu ini si Preti tidak menggosip karena dia mendengarkan materi Ibu minggu lalu. Si David Tidak mengejek teman, Bu. tidak mengejek teman, sama seperti si Mareta dan si Preti mendengarkan materi Ibu minggu lalu. Si Yanisa Tidak memukul teman, Bu. tidak memukul teman, Tidak membuli teman, tidak membuli teman. Masih ada? Ibu berterima kasih sekali kepada kalian semua, anak-anak didik Ibu yang sudah mendengarkan materi Ibu minggu lalu yang arti pertobatan dan melakukannya dalam kehidupan kalian. Dan lakukanlah pertobatan itu terus-menerus. Semakin Ibu jelaskan ini, kita semakin mengerti dan semakin paham bahwa bertobat itu sangat penting. Oke? Ya, Bu. Paham kan? Paham, Bu. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu pertobatan berarti menyadari kesalahan yang telah kita lakukan, menyesalinya dengan sungguh-sungguh, lalu berusaha memperbaikinya dengan perbuatan baik. Orang yang bertobat tidak hanya meminta maaf dengan kata-kata, tetapi juga menunjukkan perubahan melalui sikap dan tindakan yang lebih baik. Dengan bertobat hari ini, hati kita menjadi bersih, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik kembali. Sekian dari pembelajaran kita hari ini.